Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita ke depan untuk mengisi tempat dulu yang di depan. Karena depan masih kosong, diimbau kepada saudara-saudara supaya ke depan. Biar kita mulai acara kita ini. Doa masing-masing diiringi oleh musik dengan lembut. Ajakan beribadah memuliakan Allah. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian, Allahku dahsyat. Kita memulai ibadah, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Yamuger nomor 10 ayat 1 sampai 2. Yang Maha
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagi, cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan pada Minggu 11 setelah Trinatis hari ini, hukum kelima sampai dengan ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dalam umur di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pengakuan dosa dan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
evantel pada minggu hari ini tertulis pada Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Mari kita baca bergantian. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang kelak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya, dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhakan terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang yang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menularkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menurunkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana dia akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Pertama, nama minggu. Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. 2. Pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini tanggal 28 Agustus 2022 dapat kita lihat dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. Pelantikan dan penyambutan pendeta fungsionalis HKBP Harapan Jaya. Sesuai dengan SK Epurus nomor 385 garing PDT garing SK garing 06 garing 2022 tentang penempatan pendeta fungsionaris HKBP Harapan Jaya, yaitu Bapak Pendeta Ganda Silaban STH MM. Untuk itu gereja kita akan mengadakan pelantikan dan penyambutan pendeta fungsionaris pada hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Selesai acara kebaktian, kita akan mengadakan acara ramah tamah yang dihadiri semua parhalado dan keluarga, perwakilan setiap wilayah 2 orang, perwakilan setiap kategorial 3 orang, sekolah minggu, remaja, Naposo, Ina Esther, Ina Naomi, Ina Huria, Korama Huria, Korama Paradiso, dan lansia. Mari kita doakan agar acara ini berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan pelayanan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, jemaat baru. Mulai hari ini 28 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu A. Keluarga Bapak Taruli Mungkur, Ibu Reni Maria Borusilaban, alamat Jalan Mukhtar Tabrani, Kampung Nangka, Kelurahan Perwira, RT 001 RW 002, Bekasi Utara, wilayah Hermon. Pindah dari HKBP Simbara Resort Sihobu, Distrik 3 Bekasi, Distrik 3 Humbang. Semoga jemaat ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. Demikian kepada jemaat baru supaya berdiri di bangkunya Minggu siang. B. Edward TP Sinaga, Ibu Megawati Boru Hutagalung, dan 2 orang anak laki-laki. Alamat Jalan Gunung Muria, Blok C nomor 112 Harapan Jaya, Bekasi Utara, wilayah Bethlehem. Pindah dari HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, Distrik 10, Medan Aceh. Semoga jemaat yang baru menjadi jemaat yang baik di gereja kita. Demikian jemaat yang baru supaya berdiri di tempat bangku Minggu sore. Terima kasih. Ketiga, jemaat pindah.
Mulai hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022, keluarga Bapak Sahat P. Marpaung, Ibu Evelina Oktavia Monika Borusilalahi, beserta 1 orang anak laki-laki. Alamat Jalan Swadaya nomor 66 Rawabugil, wilayah Sion. Pindah ke HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. Nomor 4, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang membawa anaknya ke pembaptisan kudus supaya menghadiri bimbingan baptisan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di gereja ini, serta membawa surat pengantar dari sintua wilayah masing-masing. Kelima, pertemuan perdana pelajar sidi khusus. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai, gereja kita mengadakan pertemuan pelajar sidi khusus yang sudah mendaftar. Untuk itu diharapkan kepada semua pelajar sidi khusus agar menghadiri pertemuan tersebut. Keenam, pertanggungan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 30 Agustus dan 31 Agustus 2022, jemaat kita mengadakan pertanggungan wilayah diadakan di gereja ini, masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanggungan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Yerusalem, dan Kanan, dan tuan rumah adalah wilayah Sion. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dan Nazaret, dan tuan rumah adalah wilayah Efrata. 7. Passion Show Seksi Perempuan HKBP Distrik 19 Bekasi. Gereja kita telah mengikuti acara Passion Show Seksi Perempuan Distrik 19 Bekasi diwakili Nyonya Silvia Teresia Siburian, Boru Bakara, wilayah Nazaret. Puji dan syukur kepada Tuhan, gereja kita HKBP Harapan Jaya mendapat juara 3. Parhalado dan jemaat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas prestasi yang diraih Nyonya Silvia Teresia Siburian, Boru Bakara. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, kunjungan pelayanan full-timer HKBP Distrik 19 Bekasi. Pada hari Senin sampai dengan hari Rabu 29 sampai dengan 31 Agustus 2022, pelayan full-timer HKBP Distrik 19 Bekasi akan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur yang diwakili Bibel Pro WS Boru Tambunan. Mari kita doakan agar kunjungan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Warta keuangan dapat kita baca di Warta Jemaat. Rekapitulasi keuangan per tanggal 21 sampai dengan 27 Agustus 2022. Huria dan diakoni 256.360.000
Rp40.367, pusat Rp40.335.500, pembangunan Rp2.400.000, Transhistoria Rp6.050.000, pengadaan sarana jalan dan parkir Rp57.400.000. Jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dan kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku dengar suara-Mu Yesus.
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, terpujilah namamu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini untuk datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada sabdamu yang akan menyapa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati kami sehingga kami dapat mengerti dan membuka hati kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengarkannya. Amin. Shalom. Terima kasih firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ke-11 Trinitatis diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiring-iring malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum nats khotbah ini, ketika Yesus sampai tiba di Kesarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya tentang siapakah Anak Manusia menurut orang banyak. Siapakah Anak Manusia itu menurut orang banyak? Siapakah yang kalian dengarkan Anak Manusia itu menurut orang banyak? Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Datang jawaban daripada murid-murid itu, dikatakan ada yang mengatakan bahwa Anak Manusia itu atau Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis.
Ada juga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Nabi Elia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Yeremia. Dengan jawaban-jawaban atau pengertian tentang orang banyak, jawaban itu tidak memuaskan karena tidak jelas mengetahui bahwa siapa Yesus atau siapa anak manusia itu. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Terus jawaban daripada Petrus dikatakan di situ bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah jawaban salah seorang daripada murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dan Petrus ini sering menjadi juru bicara daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu dengan benar. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah kamu, engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi itu bukan dari diri Petrus sendiri, tetapi itu adalah tuntunan daripada Allah Bapa yang di surga. Dia menerima tuntunan sehingga jawaban yang disampaikan oleh Petrus benar adanya. Dan mungkin jawaban itu Tuhan Yesus sangat memuaskan hati daripada Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan atau melanjutkan yaitu nats khotbah pada sore hari ini, pada minggu hari ini. Setelah dinyatakan, setelah disampaikan, lalu Tuhan Yesus memberitahukan apa yang harus terjadi, apa yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 21 tadi, dikatakan di situ, sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dikatakan dari pihak tua-tua, dikatakan di situ tadi, dan juga dari orang banyak, dari imam-imam kepala, dan dari ahli-ahli Taurat. Dan dilanjutkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan dibunuh dan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah tujuan daripada kehadiran Tuhan Yesus atau kedatangan Tuhan Yesus turun dari sorga ke dunia ini untuk membebaskan dan memberikan keselamatan untuk menebus
segala dosa manusia, supaya manusia itu terselamatkan dari segala perbuatan dosanya. Karena tanpa penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, manusia tidak akan diselamatkan. Maka inilah tujuan daripada kehadiran Tuhan Yesus, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus mau memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia, supaya hubungan antara manusia dengan Allah kembali baik adanya. Karena hubungan antara manusia dengan Allah telah terputus, maka perlu ada untuk penyelamat, memberikan keselamatan, menjadi penghubung bagi Allah untuk umat manusia. Inilah yang disampaikan, diberitahukan, karena selama ini Tuhan Yesus telah bersama dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus telah menunjukkan banyak mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, mencelikkan mata orang yang buta, mendengar orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang mati. Tidak ada orang yang dapat melakukan, tetapi Tuhan Yesus sebagai Allah, dia sebagai Allah dan dia sebagai manusia biasa, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, supaya manusia atau orang semakin percaya dan taat kepada Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, bahwa dia akan menderita, dia akan mati, lalu barusan Petrus bersaksi akan Yesus Kristus adalah anak Allah. Tetapi sesaat itu juga dia dipakai oleh iblis untuk menghalangi karya pekerjaan Tuhan Yesus. Maka ketika Petrus mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus, datang Petrus untuk menarik Tuhan Yesus, dikatakan tadi ke samping, dan dia menegur Tuhan Yesus luar biasa ya. Dan katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu dari hal-hal itu, sekali-kali tidak akan menimpamu. Dia menghalangi, dia tidak mengerti akan kedatangan Tuhan Yesus. Dia belum jelas mengetahui siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus dan apa tugas tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dia rela berkorban, mati di kayu salib dan mati di Golgota untuk menebus dosa manusia. Lalu karena Petrus menganggap bahwa itu tidak mungkin, karena Tuhan Yesus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat ajaib. Dia mampu untuk melakukan yang besar. Bahkan pemikiran Petrus lain daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pemikiran Petrus supaya mereka dibebaskan dari perbudakan orang-orang Romawi, supaya mereka dikalahkan. Itu tujuan dan itulah maksud daripada Petrus, sehingga dia mengatakan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakan kepada
Petrus, enyahlah engkau iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang diinginkan oleh manusia. Setiap manusia menginginkan tidak ada penderitaan, ya. Setiap manusia tidak menginginkan penderitaan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan, mengajari para murid-murid yang berkumpul pada saat itu supaya mereka walaupun banyak tantangan, mereka harus tetap bersaksi akan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak penderitaan, mereka harus tetap untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Supaya semakin banyak orang percaya. Karena keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, manusia akan diselamatkan. Itulah tujuan daripada Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk melanjutkan tugas yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dipikirkan oleh Allah untuk menyelamatkan, karena Allah menginginkan keselamatan daripada dosa manusia. Allah tidak menginginkan kematian daripada orang yang berdosa, tetapi Allah menginginkan supaya manusia diselamatkan oleh karena kasih Kristus kepada manusia. Maka Tuhan Yesus sangat jelas untuk mengingatkan Petrus, karena dia diperalat oleh iblis untuk menghalangi apa tujuan daripada Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, lalu Yesus juga berkata kepada seluruh murid-murid yang berkumpul pada saat itu, dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Inilah pengajaran daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka siap untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan berita keselamatan tentang kerajaan surga, supaya mereka menyangkal dirinya. Mereka harus, syarat daripada mengikut Kristus, yaitu mereka harus mau menyangkal dirinya, mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mengutamakan apa yang diinginkan oleh firman Allah di dalam kehidupan di dunia ini daripada keinginan dirinya sendiri. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang harus disampaikan oleh para murid-murid atau orang yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mereka harus menyangkal diri, mengutamakan apa yang diinginkan oleh Tuhan daripada keinginan diri sendiri. Menyangkal diri, jadi melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan di situ, syarat yang kedua menjadi pengikut Kristus, yaitu memikul salib. Memikul salib, bahwa setiap murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi daripada Kristus, mereka harus menghadapi
banyak tantangan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, memberitakan kerajaan surga di dunia ini, karena banyak akan tidak menerima apa yang diajarkan oleh para murid-murid. Tidak semuanya orang untuk menerima apa yang diajarkan oleh para murid-murid. Selalu ada penolakan, termasuk orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka tidak mau mendengarkan atau mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menolak daripada pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak penderitaan karena memberitakan firman Tuhan, mereka harus tetap untuk memberitakannya. Mereka harus tetap memikul salib, di mana Tuhan Yesus telah memberikan contoh panutan di tengah-tengah para murid-murid. Mereka harus siap. Mereka harus siap untuk menderita. Mereka harus siap untuk memikul salib. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memikul salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini adalah pengajaran supaya mereka mempersiapkan dirinya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penolakan-penolakan, cacian, makian daripada orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka harus tetap menyenangkan hati Tuhan dalam memberitakan Injil. Setiap orang yang mau memikul salib, setiap orang yang mau menderita akan memberitakan firman Tuhan. Dengan jelas dikatakan di Matius 5 ayat 11 sampai dengan ayat 12 dikatakan di situ, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang terdahulu. Inilah orang yang memikul salib untuk memberitakan berita keselamatan atau pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Dia akan berbahagia, walaupun di dunia ini dia tidak berbahagia, tetapi di dalam kehidupan kekekalan Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa mereka akan berbahagia, berbahagia untuk menerima. Dan itu jugalah yang dikatakan Tuhan Yesus, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa diperolehnya? Itu kehidupan yang kekal. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia tidak rela untuk memikul salib. Dia tidak siap untuk menderita karena firman Tuhan, karena pemberitaan. Dia tidak siap untuk menjadi pengikut Kristus yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga dia meninggalkan, dia tidak mau menderita. Dia tidak mau memikul salib di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan di situ, dia tidak akan berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya?
dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Jadi orang yang tidak siap menerima penderitaan karena memberitakan Injil, atau karena dia sebagai orang Kristiani, dia tidak siap karena keinginan duniawi sehingga dia meninggalkan, jelas dikatakan Tuhan Yesus, dia tidak akan dapat diselamatkan nyawanya. Sebab dikatakan di situ, sebab Anak Manusia akan datang di dalam kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikat dari surga. Ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, dia akan menerima seturut dengan perbuatannya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia itu datang di dalam kerajaannya. Bahwa Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang percaya kepadanya. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka apa yang harus dikatakan kepada kita pada sore hari ini melalui topik minggu ini, sangkallah diri, pikulah salibmu, dan mengikut Yesus dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh, dan mau memberitakan Injil. Sebab dikatakan di Matius 28 ayat 20 dikatakan di situ, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi setiap orang yang taat setia kepada firman Tuhan dan mau rela menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus di sepanjang kehidupannya di dunia ini, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan orang yang selalu setia kepada Tuhan, orang yang selalu percaya kepada Tuhan, dan orang selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Maka percayalah kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan keselamatan kepada kita, dan mari kita berjuang untuk memikul salib selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini, untuk mengingatkan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai orang yang percaya dan sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh darah-Mu ya Tuhan. Kami harus siap untuk menderita, kami harus siap untuk menyangkal diri, kami harus siap untuk mengikut Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun dan ajar kami Tuhan, untuk menjadi murid-murid yang taat dan setia di dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Dan bimbing kami Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang baru di HKBP Harapan Jaya ini Tuhan, yaitu keluarga Taruli Mungkur, Ibu Boru Silaban, dengan Edward Sinaga, dengan Ibu Boru Hutagalung. Jadikanlah mereka Tuhan menjadi jemaat yang baik, yang taat hanya kepada-Mu saja di dalam kehidupannya. Jemaat yang pindah dari gereja HKBP Harapan Jaya ini Tuhan, jadikan mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Dan kami juga berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan di gereja-Mu ini, yaitu baptisan kudus dan naik sidi,
di hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan yang membuka hati seluruh jemaat-Mu untuk mau datang untuk menyampaikan anak-anaknya ke dalam kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun, mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berikan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan, supaya mereka tetap bersyukur dan mereka tetap setia kepadamu di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah sore hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Pimpin mereka ke jalan kebenaran Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami perhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani pada sore hari ini beserta dengan tim musik, multimedia, song leader mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
disanjung tinggi dari bumi.